Islam itu indah dan buat jamaah yang baru gabung, hari ini kita sedang membahas tema kenapa Dajjal tidak ada di dalam Al-Quran. Wah, Ustadz Syam, Iya. izin bertanya nih, ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap level 5. Ustadz, Dajjal dan Yajuj Majuj itu diturunkan secara bersamaan atau beda waktu, di jarak gitu. Beda masa gitu ya. Ya, soalnya nggak ada penjelasannya nih di dalam Al-Quran tentang ini. Silakan Ustadz langsung dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana Betari, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan kami dinding penghalang sadda antara kami dan mereka. Ini adalah percakapan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan untuk kita dalam surah Al-Kahfi tentang seorang raja yaitu Dzulqarnain. Ulama beda pendapat, Dzulqarnain ini raja saja atau raja sekaligus nabi. Kenapa? Karena Dzulqarnain adalah satu di antara orang muslim yang menguasai dunia pada saat itu. Dan dalam riwayat disebutkan Dzulqarnain adalah seorang yang semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dikatakan Dzulqarnain ini diislamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pernah tawaf bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Dzulqarnain ini karena menguasai dunia, hobinya selama 500 tahun keliling dunia. Sampailah di suatu kaum yang mana kaum tersebut Raja Dzulqarnain tidak mengerti bahasanya. Kenapa ini bahasa apa ini kaum ini nih? Maka Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain dalam riwayat disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa sampai Raja Dzulqarnain memiliki 10 orang penerjemah supaya bisa mengerti daripada apa yang dibicarakan oleh bangsa tersebut. Jadi orang daripada bangsa ini bicara kepada orang yang ke-9, yang ke-9 bicara kepada orang ke-8, sampai 10 penerjemah baru bisa dimengerti oleh Raja Dzulqarnain bahasanya. Ternyata mereka meminta satu hal, buatkan kami dinding pembatas antara kami dengan makhluk yang bernama Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj ini sangat melakukan kerusakan di atas muka bumi. Akhirnya dibuatkanlah oleh Raja Dzulqarnain dinding daripada tembaga dan besi yang tidak bisa ditembus oleh mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Di akhir zaman ternyata pada masa kekhalifahan Abbasiyah, seorang khalifah bermimpi melihat daripada tembok ini retak. Tembok ini retak. Akhirnya tembok penghalang daripada Ya'juj Ma'juj dalam mimpi dari retak, dia pun berkeliling dunia sampai bertemu dengan yang namanya dinding tersebut, tapi tidak disebutkan dalam riwayat. Ada dua versi. Versi yang pertama mengatakan berada di daerah Georgia. Kemudian di versi kedua mengatakan di bagian daripada Azerbaijan Armenia, ya jadi jauh di sana. Namun yang menjadi pertanyaan apakah masanya bersamaan dengan Dajjal. Jadi setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, hidup tentramlah seluruh manusia. Manusia-manusia beriman, mereka saling menyayangi, saling mengasihi di masa kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam yang mengatur dengan keadilannya, dengan kesejahteraannya. Namun ternyata ketenangan tersebut mulai hilang ketika Ya'juj Ma'juj keluar daripada persembunyiannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terbukalah dinding daripada pembatasnya karena telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diminta untuk melawan Ya'juj Ma'juj, akan tetapi diminta untuk bersembunyi. Kenapa? Ya'juj Ma'juj itu berbeda dengan Dajjal. Satu manusia, satu saya ini Bu, melawan 999 Ya'juj Ma'juj. Jadi bayangin berapa banyak jumlahnya, dan apapun yang dilewatinya itu akan dihabisi sama dia.
Bahkan dikatakan kanibal. Kalau ada sesama Ya'juj Ma'jujnya yang mati, mereka makan. Jadi semua dimakan oleh Ya'juj Ma'juj ini. Apakah mereka berbentuk manusia? Sesungguhnya dalam riwayat disebutkan mereka juga anak keturunan Nabi Adam alaihissalam dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang namanya Yafis. Jadi Yafis ini melahirkan bangsa Turku. Turku itu sebahagiannya adalah Asia, daerah Asia. Makanya dikatakan Ya'juj Ma'juj itu matanya agak sipit-sipit juga. Matanya agak sipit-sipit kayak orang Asia kayak kita ini. Maka subhanallah mereka ini memakan segalanya. Lalu ternyata Nabi Isa dilarang tidak melawannya. Akan tetapi Nabi Isa mengangkat tangan, ya Allah hancurkan mereka. Barulah pada saat itu mereka dihancurkan, dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah ya saya matanya nggak sipit kan ya Ustadz ya? Ya berarti bukan dari Asia Anda ini, Anda asli. Oh, Dari Bali. terima kasih Ustadz penjelasannya, tepuk tangannya dong jamaah. Ya. Masya Allah. Bu Ibu, mau nanya nggak? Ya udah kalau gitu kita langsung masuk aja yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oh iya, tadi ada pertanyaan ibu-ibu yang tadi marah-marah nggak kebagian slot ya katanya. Sekarang aku mau tanya lagi deh, Ibu udah inget belum pertanyaannya? Insya Allah. Ya udah, kita coba ya sekarang Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Nama saya Ani Yunanti dari Jamaah Majelis Taklim Iswa'lana Batang. Tepuk tangan jamaah. Pertanyaan untuk Ustadz Maulana. Oh iya Ibu. Ya. Katanya sholat 5 waktu itu tidak tertera jelas dalam Al-Quran. Seperti halnya dengan Dajjal. Tapi kita kan nggak mungkin kalau kita nggak percaya ada yang sholat 5 waktu. Pertanyaan saya, apakah semua hal yang tidak tertera jelas dalam Al-Quran itu memang harus dipercaya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz silahkan langsung dijawab. Makasih banyak izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, harus diperjelas bahwa sebenarnya berbicara tentang atas apa yang ada dalam Al-Quran. Contohnya salat. Kenapa ya salat 5 waktu itu tidak dibahas di dalam Al-Quran? Disinilah kita tidak boleh meremehkan hadis. Kita cuma pokoknya saya cuma pegang Quran. Tidak bisa begitu. Kan ada hadis. Lalu ada satu lagi, ijtima ulama. Kesepakatan ulama. Dari 3 inilah yang kita gunakan. Quran, hadis, dan ulama. Ijtima ulama. Kesepakatan ulama. Karena kita tidak mungkin memahami isi kandungan Al-Quran tanpa adanya petunjuk. Para alim ulama. Sebagai warasatul anbiya. Kemudian gimana nih salat, memang disebutkan salat. Tapi secara rincinya saya mau tanya, dalam Al-Quran ada syahadat enggak? Syadallah ilaha illallah. Tidak ada. Nanti dijelaskan di mana? Di Al-Quran. Makanya keyakinan kita ini adalah mengantarkan buat kita untuk tidak meremehkan Al-Quran dan hadis. Makanya mohon izin tanpa menggurui, maka kita harus meneladani Rasulullah, mengikuti para ulama. Enggak usah, saya tidak usah belajar. Saya cuma enggak usah pergi majelis taklim. Al-Quran aja gitu. Aku belajar aja di rumah. Tidak seperti itu. Orang yang tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Karena pasti bisik-bisikin tuh, muter tuh keluar ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Ibu sudah cukup jelas ya Bu, boleh tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Siapa lagi nih yang mau bertanya, tunjuk tangannya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya Ibu silahkan, Ibu pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rina dari Batang, dari Majelis Taklim Iswa'lana Batang, Jawa Tengah. Mau tanya dong Ustadz? Aku mau tanya ke Habib Muhammad. Silahkan Habib. Katanya ada nabi yang umurnya lebih panjang daripada Nabi Isa. Apakah selain Nabi Isa masih ada lagi nabi yang akan turun
hingga turunnya Dajjal di akhir zaman Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu, luar biasa pertanyaannya. Habib silahkan langsung dijawab. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Muslim atau orang Islam ada keyakinan 4 nabi yang masih hidup sampai saat ini. Ada 4 nabi. Yang pertama adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan beliau rajulun saleh, seorang yang saleh, seorang yang hebat dalam keagamaannya. Tapi kebanyakan mengatakan bahwa Nabi Khidir, kan orang nyebut nabi-nabi, kebanyakan mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi. Dan beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini masih hidup, belum meninggal dunia. Itu Nabi Allah Khidir. Kemudian yang kedua Nabi Isa. Nabi Isa dalam keyakinan kita seorang muslim bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup bersemayam di langit, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umurnya dipanjangkan, bahkan nanti akan melawan makhluk yang sangat jahat yang bernama Dajjal. Kemudian siapa lagi? Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup, di antaranya Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini kan izin pengen merasakan yang namanya sakratul maut. Pengen merasakan yang namanya meninggal. Ibu-ibu pengen merasakan sakratul maut? Bu, pengen? Bu, pengen? Pengen gak pengen pasti ngerasa. Mau sekarang atau nanti? Oh, sampai kapan? Kalau ditanya nanti semua ya, sampai kapan? Ibu kapan? Nanti ya? Artinya Masya Allah itu Nabi Idris pengen merasakan yang namanya meninggal dunia. Waktu meninggal itu hanya dia merasakan diperlihatkan neraka dan diperlihatkan surga. Dan sampai Nabi Idris itu buka sendal mau masuk surga. Dan betah beliau di surga. Ibu-ibu betah? Emang udah tahu? Udah tahu belum? Enak gak surga? Nah, yang penting taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, yang terakhir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini sampai sekarang masih hidup, belum meninggal dunia. Jadi diceritakan kenapa kok bisa Nabi Ilyas ini masih hidup sampai sekarang. Nabi Ilyas pada saat itu seorang nabi yang gemar sekali, cinta sekali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas lisannya, hatinya, jasadnya, ruhnya itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Idzrail, malaikat pencabut nyawa. Kenapa? Waktunya Nabi Ilyas itu sudah sampai. Waktunya itu sudah sampai. Jadi datang malaikat Idzrail kepada Nabi Ilyas. Waktu mau dicabut, sedih Nabi Ilyas. Ditanya sama malaikat, kan seorang nabi-nabi itu mereka tidak takut, ya. Tapi sedih saja. Nah, malaikat Idzrail bertanya kepada Nabi Ilyas, kenapa engkau sedih wahai Ilyas, wahai Nabi Allah? Nabi Ilyas mengatakan, aku bersedih, khawatir ketika aku meninggal dunia, aku sudah tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentakhirkan waktu Nabi Ilyas untuk beliau berzikir kepada Allah sampai sekarang. Masya Allah, terima kasih banyak Habib penjelasannya. Tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Bu, rating 5 ya Bu, jawabannya untuk Habib. Masya Allah, panjang banget soalnya di durasinya. Ayo ibu-ibu, mana lagi nih yang mau bertanya? Oh,
seneng banget Ibu sumringah sambil senyum-senyum gitu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Welas dari Majelis Taklim Isfaklana Batang, Jawa Tengah. Tepuk tangan jamaah. Silakan Ibu. Saya mau bertanya ke Ustadz Syam. Nggih. Apakah karena Dajjal itu makhluk yang tidak baik, maka Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran? Tapi bukankah Allah juga banyak menyebutkan jin dan setan di dalam Al-Quran? Padahal itu juga makhluk yang tidak baik. Kami mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Welas. Ustadz silakan langsung dijawab. Baik, Guru Pak Muhammad, Ustadz Maulana, Betari, jamaah di studio, jamaah yang bertanya dan jamaah di rumah. Al-Quran surah Ghafir ayat 56-57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Ibunda tadi bahwasanya apakah karena saking bengisnya Dajjal itu sehingga tidak disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah salah satu alasan. Lalu muncul pertanyaan lanjutan, kalau begitu kenapa setan disebut? Kalau begitu kenapa iblis disebut? Kalau begitu kenapa Fir'aun disebut? Kalau begitu kenapa Qarun disebut? Maka hikmah yang kedua adalah untuk kita berpegang teguh juga kepada riwayat ataupun hadits-hadits baginda Nabi SAW. Kemudian berpegang teguh juga kepada para sahabat, berpegang teguh juga kepada para tabi'in, berpegang teguh juga kepada ijtima' ulama, berpegang teguh kepada daripada apa yang difatwakan oleh para ulama kita. Karena sesungguhnya hukum itu bisa diambil dari sana, daripada ilmu-ilmu yang mereka dapatkan juga daripada warisan Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya ibu tidak akan mendapati daripada ajaran Nabi untuk zakat fitrah dengan beras. Tidak ada satupun ajaran Nabi SAW zakat fitrah pakai beras. Nyun sewu, orang Batang kalau zakat fitrah pakai apa Bu? Pakai kurma kah? Pakai gandum? Pakai beras. Mana hadisnya? Tidak akan ibu dapati hadisnya zakat fitrah pakai kurma. Tapi dari mana itu? Ada namanya mengambil hukum dari kias. Apa itu kias? Mempersamakan, oh karena kurma dan gandum itu adalah daripada makanan pokok, maka dikiaskan kalau makanan pokok kita adalah beras. Berarti zakat fitrah menurut ulama boleh dengan beras. Maka dari situ hukum bukan hanya diambil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, melainkan daripada ijtihad ulama, kemudian daripada kias juga bisa diambil daripada hukum tersebut. Termasuk Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dari sini kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diterjemahkan oleh para sahabat, diterjemahkan oleh para tabi'in dan juga para ulama, sehingga sampai kepada kita untuk mengimaninya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Tepuk tangan jamaah. Wah, Masya Allah, dari tadi pertanyaan dari ibu-ibu di studio tuh bagus-bagus banget ya. Tapi jangan kemana-mana ya jamaah, setelah yang satu ini kita masih memberikan nih kesempatan untuk jamaah yang mau nanya. Jadi buat jamaah yang di rumah, ayo disiapin pertanyaannya ya. Tetap di Islam itu Indah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.